Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di single out. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Dan ini seperti bukti yang sudah kita saksikan ketika saya katakan kita di single out, ya, ternyata juga seperti kalau orang tinju di knockdown sebentar, kita bangkit ya, dengan proporsional, artinya sudah bisa. Lah urusannya apa dengan saya? Akhirnya Partai Umat ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 setelah KPU melakukan verifikasi faktual ulang terhadap keanggotaan partai baru itu di 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di 2 provinsi itu sebelumnya partai berlogo perisai bintang itu dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Berdasarkan hasil verifikasi faktual ulang, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat MS di 2 daerah tersebut. Pelaksanaan verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU RI dan Partai Umat dalam forum mediasi Bawaslu RI beberapa waktu lalu. Mediasi digelar sebagai tindak lanjut atas gugatan Partai Umat terhadap keputusan KPU RI tanggal 14 Desember 2022 lalu yang menyatakan partai TMS untuk menjadi peserta pemilu 2024. Sehari sebelum hari pengumuman tanggal 14 Desember itu, Amin mengaku tahu bahwa partainya akan dinyatakan tidak lolos. Amin meyakini KPU bergerak atas perintah kekuatan yang besar untuk membuat Partai Umat tersingkir. Beberapa hari berselang, Presiden Jokowi mengaku kesal atas tuduhan bahwa dirinya maupun pihak istana ikut campur atau mengintervensi proses seleksi yang dilakukan KPU. Jokowi menegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi. Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, ujar Jokowi. Meski sudah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU, Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini malah mengaku memaafkan pihak-pihak yang pernah menjegal kelulusan partai yang ia dirikan itu. Entah siapa yang dimaksud Amin Rais yang ditudingnya menjegal Partai Umat tersebut. Ia tak menyebut siapa pihak yang menjegal partainya. Bahkan dia tidak bisa memberikan kepastian apakah benar ada pihak yang menjegal yang sebelumnya dia sebut sebagai kekuatan besar. Ada atau tidak, andai kata ada pun pihak yang menjegal kelulusan Partai Umat, no bad feeling and no longer. Kita maafkan. Kata Amin saat konferensi pers di kantor KPU RI, usai partainya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 pada Jumat 30 Desember kemarin. Amin Rais pun kembali menyebut bahwa pihaknya memang kaget ketika KPU pada tanggal 14 Desember menyatakan partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Meski begitu, pihaknya bersyukur Partai Umat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan syarat-syarat sehingga dinyatakan lolos. Bayangkan kalau misalnya KPU sudah tutup, mengunci, mau apapun, terserah. Tapi kan gak seperti itu. Jadi ini apresiasi saya kepada KPU, Bawaslu, dan pengawas pemilu, kata mantan Ketua MPR RI itu. Pak Amin, kenapa hati dan pikiranmu tetap saja dipenuhi oleh rasa kebencian terhadap pemerintahan Jokowi? Semua pasti tahu jika pemilu diatur oleh penyelenggara resmi, yakni Komisi Pemilihan Umum. Presiden tidak bisa melakukan intervensi seenaknya. Amin Rais seolah tetap menuduh jika pemerintahan saat ini yang menghalangi partainya untuk lolos verifikasi faktual. Tentu saja tuduhan ini terlalu norak dan sangat mengada-ada. Jika mau, bisa saja istana asal nuduh jika ketua KPU meloloskan Partai Umat karena Amin Rais adalah gurunya.
Sebab Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku sebagai murid Amin Rais di UGM ketika studi pasca sarjana ilmu politik. Jika melihat ke belakang, tidak aneh jika seorang Amin Rais melontarkan tudingan seperti itu. Sudah banyak pernyataan-pernyataan dari seorang Amin Rais yang terkesan sembarangan, arogan, dan asal menuduh. Masyarakat sudah tidak terlalu memperhatikan, mengapresiasi seorang Amin Rais. Publik menganggap Amin sudah kehilangan pamornya. Pernyataan-pernyataannya yang memancing kontroversi, disadari atau tidak, telah mengurangi rasa hormat publik terhadap sosok Amin Rais. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.